Harganya start dari berapa, Mas? Kita nggak usah ngomongin yang sampai kayak gini ya. Kita ngomongin starter yang kayak mungkin 250 HP di mobil manual ataupun matic. Kan gue udah jual lumayan banyak, Mas. Yang ini, gue bilangnya daily boost package. Wih, keren. Iya kan? Starter tuh dari 4. Ya lebih ke estetika berarti ya. Betul. Tapi berarti nggak harus pakai intake Yang billet atau aluminium gitu nggak ya? Karena konsepnya balik lagi buat daily, Mas. Betul. Ya kan? Ya sebisa mungkin sebenarnya barang-barang standar yang dipakai pun ya barang-barang bawaannya si mobil gitu loh. Pendukungnya gitu loh. Ya. Toh nggak diganti pun masih kuat gitu. Ya. Buat apa diganti gitu loh. Tapi kalau balik lagi kalau pengen melihat estetika ya beda lagi. Ada pilihan antara optimal sama maksimal. Betul. Iya kan? Iya. Kalau ini optimal, kalau pakai standar. Iya. Ya maksimal ya mungkin ganti. Betul. Dari mulai tampilan, Ya. estetika maupun tidak mengurangi dari si performanya. Betul. Tapi kalau optimal, ya pakai standar aja udah optimal. Betul. Benar ya? Betul gitu. Nah, Mas Awan, ini kan kita ngomongin masalah manual. Ya kan? Lu kan sebagai bengkel mungkin ada beberapa customer yang tadinya mobilnya mau dibikin turbo, tapi mobilnya matic nih kayak gue. Ya. Gitu. Mungkin teman-teman yang lagi nonton pun, Mas, mungkin ada yang banyak. Soalnya mungkin populasi jazz manual sama jazz matic mungkin lebih banyak jazz matic. Betul. Iya kan? Karena Nah, ini. kalau matic ada problem nggak? Nggak ada, Mas. GE ya. Iya. Sebenarnya GK juga nggak ada problem karena udah research juga di GK gearbox CVT GE dengan konvensionalnya. Nah, sekarang gini, Mas, gue tanya. Mobil sekarang cc kecil turbo. Iya. Mobil baru sekarang. Iya, betul. Berarti efisiennya ya dengan turbo. Betul. Gitu loh. Makanya gue pun udah banyak, Mas, yang matic, gearbox matic, CVT udah banyak nih dan nggak ada problem sama sekali. Bahkan mereka bener-bener buat keliling Indonesia, makanya tadi gue bilang keliling Indonesia gitu loh. Iya, Ada iya, yang ke kota mana lah, ada yang ke Lombok, ada yang kemana gitu. Ke Lombok. Iya. Lebih cepat nyampainya kalau naik pakai jazz turbo, teman-teman. Lebih fun to drive aja. Iya, kalau itu benar, kalau itu benar, gue setuju sama itu. Iya, kayak gitu. Kalau ngomongin masalah matic, apakah ini kita ngomongin masalah daily ya, Mas ya. Iya, Ini iya. kan kalau ini lu ngejar HP gede. Iya. Kalau ngomongin matic, maksimalnya untuk tidak banyak perubahan di dalam engine-nya, mungkin kan jadi gini. Mungkin di teman-teman di rumah mungkin jadiin ini salah satu mobil hobi. Betul. Mobil yang bisa diacak-acak segala macam. Iya. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang lagi nonton nih punya mobilnya tetap harian, Mas, yang di mana tetap masih dipakai buat hari-hari ataupun tetap masih bisa diandalkan buat nganterin anaknya segala macam. Tapi dia kayaknya enak deh kalau di tweak sedikit mesinnya. Nah, kalau ngomongin masalah itu tuh maksimalnya di mesin standar itu di berapa HP, Mas? Untuk apa nih, GE apa GK? GE, kita ngomongin GE aja deh. Maksimal udah pernah, Mas, sampai 350. 350 HP? Iya, tapi Nggak banyak juga maksimalnya. tapi ya itu terlalu over lah. Oke. Ya kan, overkill lah kalau segitu. Karena waktu itu emang mau buat balap orangnya. Tapi kalau misalkan cuman buat nganter anak sekolah, terus ke kantor sehari-hari biar akselerasi oke, 200 HP cukup. 200-250 oke lah. Dah 250 HP nih, Mas nih. Berarti kan itu untuk di Jazz kenaikan hampir dua kali lipat lebih. Iya. Iya dong. Iya. 2 kali lipat lebih. Apa aja yang harus diganti? Mesin itu yang jelas ya, karena mobil untuk di tahun sekarang sudah pasti banyak juga yang ini, Mas, yang udah tua. Iya, betul, Yang udah betul, Ya, baiknya berumur, sih, ya. gue sih menyarankan untuk Refresh. Oke. ganti ring, packing full set gitu. Terus yang pasti lebih untuk kekuatan stang pistonnya pakai GD, Mas. Oke. Ya, ini untuk standar ya, Ya. kita ngomongin. Pakai apa GD? Ya, GD. Jazz GD? Iya. Stangnya? Iya. Oke. Just GD, karena ya itu kan yang lebih tua lebih kuat biasanya, Mas. Iya. Iya. Kalau di mobil kan begitu ya. Iya. Nah, makanya pakainya GD supaya bisa dibus sampai 06, 07 lah. Oke. Matic nggak ada, di transmisi nggak ada penguatan.
Terus pasang turbo ya udah kit tadi ya, turbo, manifold, exhaust system. Ada yang ini lagi paling penambahan extra injector. Oh ya. Karena fuelingnya mesti dilebihin untuk ketika bus masuk dia akan butuh fuel lebih. Oke. Nah ngomongin fuel lebih, nah ini extra injector ini 4 atau? Kalau power 200 sampai 250 cukup di throttle aja satu, bikinin adaptor satu, udah itu cukup. Dia nyemprot saat lagi bus. Iya. Bukan saat lagi bus sih mas, saat lagi membutuhkan. Oh, saat dia udah mulai ngelin nih, dia tugasnya nyemprot nih, nambahin. Iya. Oke, hanya satu. Ini satu. Di atas 250 baru 4. Ya, ditaruhnya di intake manifoldnya kita custom 1 silinder 1 extra injector. Itu karena kenapa seperti itu? Karena masih pakai PG bag. Gitu. Si PG bag itu kan kerjanya memanipulasi ECU standar nih mas. Iya betul. Ya kan kalau ECU standar di adjust terlalu jauh akan ngaco jadinya. Betul. Kalau misalkan kita pakai injektor udah gede dari awal, susah untuk ngaturnya. Betul, untuk ngaturnya lebih susah. Iya. Pakai extra injektor, mendingan dia nambahin tapi bawahnya tetap standar gitu. Iya. Iya, bisa 250 sampai 300 HP itu aman berarti. Aman. Ada ini mas seperti oil cooler di mesin dan di transmisi. Kalau Matic pasti transmisinya mesti kita kasih cooler. Karena kalau nyampur kan sebenarnya kan sudah ada juga nyampur sama radiator. Radiator betul. Nah, yang di radiator kita bypass mas. Kita tutup. Ya karena kan panasnya radiator itu kan jadi ngikut ke gearbox. Kalau dia sendiri ya udah independen sama mesin nih jadinya. Kayak gitu. Iya. Jadi penambahan cuma itu doang. Ganti stang pakai GD. Ya, stang GD di mesin ya. Iya. Nambahan itu doang. Packing semua standar, standar. Gue yang power segede itu ya packing standar mas, nggak pakai packing gitu. Nggak pakai aftermarket gitu kayak Comatic gitu. Dan nggak ada. Oh. Head start? Ganti kalau misalkan power udah di atas 200. Oh, di atas 200 ganti head start. Ya. Kalau masih di bawah 200 standar. Block guard? Sama. Di atas 200. Di atas 200, 250, 300 tuh pakai block guard. Ya. Stang tetap pakai GD aja. Cukup banget. Piston standar. Cakep. ECU PG bag. Nah, kalau ini ECU pakai apa? Ini link. Nah, ini lucu nih teman-teman. Karena mobil ini, kita balik lagi dulu ke mobil ini, karena mobil ini kan pakai ECU-nya standalone. Tapi gue nggak ngeliat ada banyak banget, biasanya kan ya cek engine nyala, segala macam gitu. Ini nggak ada nih. Ini aman semua. Ini ECU-nya 2. Mas Awan. Jadi di tandem mas. Kalau lihat pas di ACC nyala semua tuh, ya kan. Terus lo starter mati. Berarti fungsional si ECU-nya berfungsi dengan baik. Iya benar. Lo colok OBD pun akan nyala, akan scanner. Ngebaca. Ya, OBD scanner pun akan ngebaca dengan baik. Gitu. Ada faultnya apa ketahuan tuh ya? Ada semua kelihatan. Mau read DTC, mau clear DTC, semuanya bisa gitu loh. Nah, jadi gini, si ECU standar itu untuk di mobil ini untuk ngejalanin si cluster sama throttle body. Karena gue pakai ECU-nya ini masih nggak support untuk DBW mas. Si Link Monsoon ini, Monsoon ini ada keterbatasan. Jadi si Link Monsoon-nya total ke ngatur mesin aja. Oke, kayak AC, semua segala macam nih ECU mobil bawaan nih. Jadi ECU 2 teman-teman. Pengen ngasih lihat juga maksudnya, lu nggak perlu sampai kayak spesial banget lah bangun mobil, bisa kok yang begini sempurna gitu lah. Gue suka nih, karena basicnya untuk daily, jadi lebih susah bikin mobil daily teman-teman dibanding mobil balap. Menurut gua, karena parameternya tuh ada banyak untuk mobil standar, untuk mobil daily. Ya AC mesti dingin, ya cluster mesti nyala, ya indikator-indikator nggak boleh nyala, ya mobil harusnya nggak boleh ndut-ndutan kalau balap. Yang penting kenceng aja udah, yang penting kenceng dan awet gitu mesinnya. Nah, kalau untuk daily, ya itu banyak banget parameter-parameter yang jadi patokan, yang jadi bikin mobilnya kayak mobil kurang enak nih, soalnya ini.
soalnya ini, iya, soalnya betul. ini, itu parameter untuk mobil daily ya. Betul. Jadi mobil yang sempurna, ya menurut gua trialnya lebih susah di mobil daily. Betul. Itu Iya sih, Mas? bener banget. Jadi emang gue pengen ngasih lihat kan banyak orang yang kayak pengen daily, power gede, akhirnya ada keterbatasan mas, mesti pakai das lah, bener kan? Mesti pakai das logger lah, terus mesti pakai apalah yang menurut gue nggak perlu gitu loh. Gue pengennya tuh bener-bener kayak kan kelihatannya di dashboard semua kayak standar gitu. Iya. Itu fungsi semua. Gitu. Iya benar. Tapi dengan ECU yang nggak support banget gitu, bisa aja ternyata gitu. Bisa ya Bisa aja. Yang penting ngerti dulu, dipahami dulu. Benar. Yang penting ngerti dulu itu benar sih. Dipahami dulu, akhirnya ya bisa aja nggak ada masalah. Keren ya. Kasih. Mas Ahmad, kan kita ngomong nih sebelum kita terusin ke interior ataupun kaki-kaki yang dimana mobil ini banyak teman-teman yang diganti nih interior sama kaki-kakinya. Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran, kan tadi waktunya udah Ya. sekitar seminggu kalau barangnya ada semua. Ya. Kalau ngomongin misalnya teman-teman di rumah tertarik nih, oh iya gue tertarik deh. Bengkelnya di mana mas? Cibubur mas. Oh, Ciangsana ya namanya, daerah Cibubur. Oke, bisa search di Google. Bisa. Apa? IAG Autoteknik aja. IAG Autoteknik ataupun di Instagramnya. Ya, IAG Autoteknik juga. Iya, Autoteknik. Langsung di follow aja, nanti saya ngobrol-ngobrol sama Mas Awan gitu. Nah, harganya start dari berapa mas? Kita nggak usah ngomongin yang sampai kayak gini ya. Yeah. Kita ngomongin starter yang kayak mungkin 250 HP di mobil manual ataupun matic. Kan gue udah jual lumayan banyak mas. Yang ini, gue bilangnya daily boost package. Wih keren. Iya kan? Starter tuh dari 40 juta. 40 juta? 40 juta. Apa aja yang dapat? Turbo kit. Udah jadi? Udah jadi. Tapi di luar piggyback mas. Di luar piggyback ya teman-teman ya. Jadi piggyback. untuk piggyback dan dyno sendiri. Tapi mobilnya udah bulat. Udah bulat. Udah sama refresh semua segala macam. Udah kayak gitu, terus mungkin kan kadang orang ngeliatnya oh barang-barang ada semua di Tokopedia. Gue sengaja ngasih itu supaya ada garansi mas. Gue ngasih garansi 1 tahun. Oke. Gue ngasih garansi 1 tahun untuk mobil yang pakai daily package ini. Kalau terjadi leaking di turbo, gue benerin. Oke. Gitu. Kalau emang bisa diperbaiki, itu cuma ganti seal doang. Iya biasanya gitu. Ganti seal aja selesai. Tapi sejauh ini ya 2 tahun baru ganti mas. Sealnya? Ya, dan sealnya nggak mahal, masih under 1 juta lah. Kan kayak gitu, ini gitu. Makanya gue ngasih harga agak lebih tuh karena buat ini after sales-nya. Oke. Karena kasih garansi nih. Iya. Gitu. Lucu ya, 40 juta teman-teman. Soalnya banyak pilihan ya teman-teman ya. Ini balik lagi ke kalian. Ada yang pilihannya mau jadi swap engine, ataupun menjadi dikuatin sih mesin standarnya. Benar. Kan ada yang kayak mas, gua kalau swap engine males nyimpen mesin standarnya. Benar. Gitu, nggak ada tempatnya, takut kenapa-napa gitu. Ada juga yang kayak oh ya gua fanatik dengan swap engine, ada juga gitu kan. Soalnya ada yang percaya kalau mesin diciptakan sudah kenceng, udah pasti kenceng. Benar. Beda dengan mesin yang dikencengin gitu. Ya. Itu kan ya itu beda-beda ya teman-teman. Gua tidak bilang itu salah, tidak bilang itu benar, enggak. Semuanya itu benar menurut gua. Dari mulai yang itu tergantung dari sudut pandang dari kalian melihatnya. Benar. Menurut gua dan ada beberapa parameter yang atau ya pertimbangannya juga seperti budget. Benar mas. Seperti horsepower, spare part. Oh iya. Seperti jam kerjanya, waktu pengerjaan, segala macam itu kan berpengaruh juga ya dari swap engine, terus mungkin pakai K dengan budgetnya semua segala macam itu tergantung dari kalian lah. Ada yang wah gue lebih suka NA dengan suara tarikannya, dengan suara ngoroknya, ya itu tergantung lah, itu beda-beda lah. Tapi kalau misalnya menurut gue lagi ngobrol sama Mas Awan, bisa dibilang ini adalah salah satu jalan keluar kalian buat yang mau bisa dibilang instant power.
Ini sih cocok. Kalau dia ngomongin ya instant power, bener instant power maksudnya kita parameter dengan harga. Iya betul. Harga, horsepower, sama NA sama turbo. Iya kan? Iya bener dong. Maksudnya kayak bener. dengan harga sekitar segitu bisa dapat power yang sekian. Betul. Ya kan berarti ya power sama rupiahnya perbandingannya. Iya dong. Ya itu makanya tergantung pilihan kalian gitu. Jadi yang menarik banget tuh kemarin, bukan menarik banget nih, mobil ini kan menarik dari seluruhnya ya, tapi gue yang kemarin penasaran banget sama kawan tuh ngobrolin mesinnya sebenarnya. Jadi pas tadi gue cobain tuh gue yang kayak anjir kayak gini ya rasanya. JS 440 HP di mobil sekecil ini power to weight rasionya sih ngeri. Selain itu teman-teman, selain dari mesinnya yang kenceng segala macam, suspensinya pun tadi gue cobain enak banget yang tadi gue bilang, gila ya. Ini oh ya tadi gue bilang, gue ada pertanyaan satu. Ini kopling kan enteng banget mas. Ada master yang digedein atau diganti? Enggak ya? Masih semuanya masih standar. Pakai koplingnya? Ogura Twin Plate. Ogura Twin Plate ya teman-teman ya. Jadi memang itu enteng diinjeknya. Tapi itu... ya gak berat dikeluarin duitnya. Tapi karena kebutuhan mas. Iya benar. Kalau misalkan masih single aja ya cukup ya. Ya nggak usah yang sampai Ogura juga sebenarnya cukup. ACT gitu. XD ya. XD kalau ya. buat daily, XD ya. gue lebih menyarankan XD. Entengnya nggak begitu berat. Nggak beda jauh sama ini gitu. Ya. Lebih oke aja. Jadi gue pikir tadinya tuh ada kayak master replacement segala macam, ternyata enggak. Ini memang enteng pakai Ogura Twin Plate. Tendangannya juga sip banget. Enteng nggak. Gue sih tadi pakai nggak yang kayak aja berat banget ya dengan HP sekian segitu ya kan nggak. Sama kaki kaki nih teman-teman. Tadi kan kaki kaki gue cobain tuh enak banget. Ini kaki kaki pakai apa mas? Ini coilovernya D2. D2. Ya D2. Kalau ngomongin ada arm-arm gitu ada yang diganti? Arm atau penguat? Dulu justru gini mas. Gue udah sempet ganti kayak pakai ball jointnya si H-Trace. Oke. Terus apa sih? Traction bar gitu. Udah cobain. Jadi mobilnya terlalu firm. Terlalu kaku. Jadinya nggak sesuai sama kebutuhan nih. Untuk daily. Ya, akhirnya gue ganti ke standar. Si armnya standar, terus yang belakang juga standar. Ya justru lebih enak gitu. Iya, lebih fleksibel ya. Lebih lebih enak lebih aja. fleksibel, jadinya mobilnya juga lebih empuk. Dan kalau di tol ditarik, kalau kena jalan bumpy bukannya yang jadi malah kemana-mana gitu loh. Ya dia jadi ngikut gitu loh. Kalau kita kencang itu dia malah jadi lebih ngikut mas, karena dia fleksibel itu. Gitu. Nggak malah warawiri mas ya? Aman-aman aja ya? Mobil firm aja gitu jalan. Enak nih, enak dilihat, enak dipakai, kenceng pula lagi. Kalau ini juga, ini kan karena kenceng banget ya, selain kaki empuk, remnya juga harus sip gitu ya. Jadi tadi gue juga ngerem, remnya tuh smooth. Nggak kaget. Tapi ngerem. Iya, smooth tapi ngerem gitu. Ini kaliper pakai Wilwood. 4 piston? Iya, 4 piston. Depan? Oke. Ini customan jadi ya mas. Oke. Customannya tuh kan ada emang si Wilwood itu ngeluarin untuk standarnya Jazz. Oke. Oh, rotornya? Rotornya standar Jazz gitu kan. Sedangkan namanya BBK ya harusnya kan lebih gede daripada standar. Namanya juga big break it ya. Gitu. Makanya ini si apa namanya? Piringannya rotornya? Bisa itu rotor pakai punyanya Runstop mas. Yang emang upgrade dari standar berikut bracketnya ke 285. Jadi 285? Jadi 285. Oke, jadi ukuran 285. Bracketnya plug and play ke si Wilwood nih. Oh, plug and play jadinya. Jadi 285, si piringannya pakai Runstop. Memang bautnya baut 5, lu pesennya atau gimana? Lagi kan nap roda ya, bubut. Bubut. Sebenarnya bukan itu mas, ada cerita kalau kenapa gue buat 5. Kenapa? Sebelum ini kan gue pakai velgnya tuh TE37 gravel. Oke. TE37 gravel itu cuman ngeluarin yang 15-nya yang cuman baut 5. Baut 5. Iya. Itu gue pengen dari zaman SMA tuh velg. Gara-gara dulu pas drag race ngelihat ada dragster Indonesia namanya Faisal Ali. Tahu lah ya.
Itu mau pakai itu tuh, gue ngeliat kok nih T37 aneh nih pinggirnya gitu kan, rata gitu kan, apaan nih? Gue tanya, gue nggak tahu itu apa, gue tanya Bastian, T37 gravel, katanya, oh cakep deh, sampean sekarang mas. Jadi gue belinya tuh ya, lihat tuh mobil ini belum dibangun, belum masih ya udah beli mobil ini, gue taruh dulu, yang gue pikirin velgnya, ya velg itu gimana caranya bisa nempel. Makanya jadilah buat 5. Bubut lah 5114. Iya. Akhirnya kesampaian tuh pakai T37 si gravel itu. Sekarang velgnya mana mas? Ada. Oh masih ada, masih disimpan. 15 mas. Oh iya benar. Iya, makanya dan kenapa pakainya Wilwood? Karena biar tetap bisa pakai 15. Iya. Dan itu kan ET-nya kecil banget mas. Kecil banget, gede banget. Jadi mepet gitu kan. Kalau mau pakai BBK 285 yang kalipernya agak gede mungkin gitu, mentok. Bakalan berapa spisarnya keluar. Iya. Makanya gue tetap pakai ini biar bisa 16 bisa 15. Benar. Nah ini Advan RG1. Lebarnya berapa? Speknya? Ini lebarnya 7,5. Rata. Offsetnya 45. 45? Iya. Apalagi spisarnya kan lumayan. Berapa spisar sesenti ada nih ya mas? Iya, kurang lebih. 45, 35. Demen kayak gitu mas, jadi bisa gak ngaturnya bisa gampang. Diatur ya. Iya, gue juga sekarang kemarin gue pakai, gue pikir nggak mentok loh ya pakai spoon ya, 16, 7,5, 30, rek belakang, ampun. Nah sekarang baru aman pakai 16, 8, 38. Iya. Aman. Bannya 25, 50. Ini bannya berapa mas? 205, 40. 45. Iya 45. 45, 205, 45, 16. Oh iya, pakai Hankook Ventus RS4 ya. Betul. Iya pakai ginian aja tadi pas gue masukin, mobilnya aja. Tapi ya itu bedanya. Maksudnya, mobil ini lurus, lempeng gitu. Jadi pas ngegas, ya pas itu kan ada. Mungkin kalian lihat ya di situ kameramen terancam ya, pas banget gue ngegas. Karena motor di sebelah kanan, gue ngegas gitu. Mobilnya lurus tuh, enak banget mobilnya, enak, lurus, mantep. Mungkin kalau gue gasnya gue injek sih nggak jalan deh mobil ya. Iya mas, soalnya bannya ini. Iya kan, nggak jalan sih mobil sih. Soalnya pas gua setengah aja, mobil yang kayak iya. Ngeri sih. Gua kan biasa naik mobil yang jazz ya, betul. Jazz ya. Gitu. Gua gaspol dia. Gitu doang. Ini gas setengah. Wah, gitu. Wah, anjir sih. Wah, happy banget sih gua tadi sih. Berarti si bannya pakai 20545 nih kalau teman-teman mau nyontek ya. Bannya 20545, 16, velgnya pakai 16 7,5 offset 45, pakai spacer mungkin sekitar 1 cm. Di dalamnya mungkin sekitar 35. Jadi mungkin pasnya sekitar segitu dengan ban 20545. Kalau kalian mau pakai 20550 kayak gua, 38 sih maksimal. Maksimal 38 untuk di belakang ya, mungkin di depan bisa kalian miring. Ini dimiringin nggak depannya? Dikit ya. Soalnya gue tuh kemarin bisa sampai -2 depannya. Lumayan tuh buat ngejar si spoon. Kalau nggak sih pas standar. Itu di jalan nggak enak tuh. -2 itu gue udah pernah nyobain tuh. Oh iya. Mobilnya liar loh. Ya untuk dengan HP segini ya mas. Iya dengan HP segini mobilnya liar. Kalau dengan punya saya injek mau beli gitu-gituin juga tetap santai. Ya memang keterbatasan ya teman-teman ya, keterbatasan HP jadi gitu-gitu aja. Belakang ini pas jadinya. Belakang juga nggak ada body, nggak ada perubahan ya mas? Nggak ada perubahan, nggak pas langsung gitu aja. Pas. Sama eksterior yang gue suka banget juga nih. Gue kemarin baru lihat talang air. Ini juga talang air cakep teman-teman. Pakai Honda Access ya? Honda Access. Slim banget. Jadi gue suka banget talang air yang nggak begitu jauh, nggak begitu gembung dengan si pintunya. Ini sih cakep banget. Talang airnya pakai Honda Access. Susah cuman mas barangnya. Iya. Susah dapetin. Lumayan. Waktu itu ada masukin, lupa gue siapa beli. Waktu itu ada 3. Gak lama hilang. Harganya lumayan mas. Iya sih. Cuman balik lagi mas, nyandu. Iya. Mau mahal. Iya benar gitu. Jadi tapi kayak
Jadi nggak ada diada-adain tuh. Iya, tapi cakep banget emang, modelnya cakep banget. Mungkin teman-teman di rumah kita ada dua tuh, ada Mugen sama ada si Honda Access. Kayaknya lebih slim yang Honda Access. Mugen tuh tetap masih ada yang kayak gitunya, tapi tetap bawahnya tetap sama, tapi dia agak lekukannya beda. Belanja ginian tuh karena barangnya jarang, ada, jadi kita ada-adain Mas. Iya benar. Kita yang nggak ada, kita ada-adain. Giliran ada barangnya ya, giliran ada, aduh ada-adain duit ada gitu. Yang penting dibanding nggak ketemu lagi barangnya. Gitu. Iya benar-benar. Ini selain dari bodinya cakep, eksteriornya, kaki-kakinya cakep, mesinnya apalagi, interiornya juga cakep teman-teman. Kalau dari interior apa aja yang udah diganti Mas? Interior ya, yang kelihatan jok lah ya Mas. Iya, Tomcat nih ya. Ya, SPJJ. SPJJ Tomcat, terus tir 230 Mas, kecil. Betulan. Kecil, paha gua agak gede nih Mas. Iya benar, gue juga, tapi enak loh. Maksud gue juga, iya, gue menotis tir agak kecil, tapi gue pikir ukurannya berapa gitu. Harusnya 330 ya sih ya. 330. Ada yang 350 juga ada. 350 ya. Terus apa ya? Dashboardnya pakai Fit RS yang sis yang yang sis yang itu cewek tuh, iya. Makanya warnanya gitu ya. Itu bukan dicat ya teman-teman ya. Warna begitu. Yang gue suka adalah si cluster AC. Mas AC digital, masih ada nanya Maul, udah ngobrol-ngobrol. Habis berapa? Karena udah sama blower semua segala macam harus ganti kan. Itu jadi semuanya digital, ada gambar segala macamnya lah, lebih cakep lah, bukan kompor lagi. Biasanya kan dia semuanya kompor pasti putar. Kalau ini udah digital. Ini juga si Boskit juga bilet tuh ya Mas ya? Pakai quick shift apa? Enggak, itu ini doang Mas, adapter. Adaptor ya? Penambahan aja. Biar lebih mundur ya? Boskitnya Works Bell. Boskit Works Bell sama adaptor steering ya? Lebih mundur? ABS sih. Kalau nggak pakai gituan kan, ya bisa sih sebenarnya di jumper gitu. Tapi kan nggak enak ya, ini ada colokannya nih biar ABS sama. Airbag? Airbag ya. Airbag mati, terus di apa ya? Pilar-pilar kan harusnya putih kalau GE. Abu-abu? Iya, abu-abu. Di cat hitam. Iya, cat hitam. Cakep ya jadinya. Si plafon juga harusnya abu-abu ya Mas ya? Apa tuh? Plafon ya, ini kan pakai sweat. Hitam. Iya. Jadi hitam semua dalamnya. Iya. Sama belakangnya. Belakang pakai ya apa sih ya? Yang punyanya Fit. Nggak, kayaknya GP juga deh. Iya, yang ada cargo net-nya. Iya. Lucu banget tuh gitu-gituan ya. Justru banyak loh teman-teman gitu-gituannya ternyata. Banyak banget. Perintil-perintilannya. Sip beneran. Tapi gue ngeliat mobil ini sih, gue pas ngeliat kemarin di MDC, anjir, mobil cakep banget lagi gitu. Dan akhirnya baru kesampaian sekarang nih ngobrol-ngobrol sama kawan gitu ya. Malah jadi tadi yang nanya sebenarnya budget sih, sebenarnya saya sih yang nanya. Jadi saya nanya penasaran juga sebenarnya, berapa nih kalau nurboin gini-gini segala macam. Karena kayaknya kalau mobilnya bisa sekencang ini dengan Matic, sih luar biasa sih. Maksudnya kayak iya. Enak. Nggak perlu mikirin kopling. Iya. Nggak gas rem. Nah, itu kan benar nggak mikirin kopling. Mungkin teman-teman di rumah pada nanya nih masalahnya. Kita budget udah ngobrolin, ya kan? Budget udah ngobrolin, waktu udah ngobrolin, barang-barang apa aja yang diganti udah ngobrolin. Durability-nya gimana? Oh, kalau durability kan tadi udah ngobrol tuh. Udah keuji Mas. Udah keuji ya? Iya, customer malah udah ada yang 4-5 tahun. GD, GE, GK, udah semuanya, udah keuji semua. Nah, jadi kalau lo punya GD, GE, GK, nah udah deh, karena Mas Awan udah riset, udah teruji, jadi lo nggak jadi bahan riset sebenarnya, jadinya bisa lebih cepat sama lebih aman. Betul. Nah, kalau ngomongin yang pertama, kan nih kita ngomongin masalah City kan, yang dimana dia itu dilahirkan untuk irit. Biarpun GE nggak irit banget sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak irit banget, setuju ya Mas ya. Untuk standar nih kita ngomongin standar, nggak irit banget lah. Dia cuma bisa sampai mungkin dalam kota 109, 110. Itu udah oke banget gitu. Gimana Mas bensinnya? Aman Mas. Tapi ini si
pengendara harus sekolah juga ya. Betul, iya. Kalau untuk hari-hari aja mas, maksudnya hari-hari kalau kita nggak ngomongin masalah soal timpa-timpa semua segala macam, tapi dengan power segitu kan pasti kan kayak ya normal aja. Ya sesuai sama ini. Iya. Justru harusnya lebih irit. Lebih irit? Iya. Karena pengalaman Mas Awan? Pernah pakai Brio ke Bandung 117 bisa kok. Brio 117? Lebih irit kemana mesin standarnya? Iya. Itu berapa HP Mas Brio? Kemarin di Sigma 380. HP 380, ke Bandung 117. 1200 cc mas. 1200 cc, 320 HP. 380 agak banyak ya HP-nya ya untuk 1200 cc. Cuman busnya agak besar. Iya, tapi kalau saya untuk hari-hari gitu mas, berarti sekitaran segitu juga dong? Iya sama, mobil daily pun kayak gitu. Yang laporan yang pada pakai ini mereka yang Matic ya, itu bisa 114, 115. Stop and go loh. Stop and go dalam kotak? Ya. Mereka sih bilang kayak lebih irit dibanding mobil gue. Iya. Iya. Diirit dibanding mobil Jazz GE8 pada umumnya. Coba kalian yang punya Jazz GE8 coba kalian cek tripnya berapa banding berapa coba. Kalau gue sih 1:10 atau 1:10,5 gitu. Kan, segituan lah. Kenapa bisa gitu kan ya kita nanti sangka ngomong doang, kita nggak ngasih logikanya gimana gitu. Kan gini, power dia itu lebih cepat, lebih responsif. Betul. Gas sedikit udah jalan mobilnya. Udah jalan Iya. mobilnya. Udah. Ya itu yang bikin irit. Jadi kaki kalian tuh nggak perlu pakai dalam-dalam ngegasnya, karena mobil langsung maju. Gitu. Jadi, yang gue dari research yang buat Matic mas, pick up bus itu dari 1.500. Udah bus, udah spooling, udah pick up. Oke. 2.000 sampai 2.500 udah full bus. Cing. Kayak gitu. Jadi ya kayak mobil diesel aja. Iya, jadi kan biasanya dia ngoper 3.000 kurang tuh. Iya. Ya udah full bus ya. Udah full bus, makanya dia udah dapat tenaga di RPM bawah gitu. Iya, pantes jadinya kalian nggak perlu lagi effort. Buat ngegas effort dalam-dalam. Iya. Gas dikit jalan. Maju mobilnya. Iya. Kan kalau GE rasionya kan agak jauh-jauh mas. Iya. Kayak kalau lagi di cruising tuh di gigi 4 kayak mobil kayak gitu banget. Iya. Akhirnya mau nggak mau ngedalemin gas. Iya. Ya, itu yang bikin boros. Tapi ketika udah turbo, tempel aja kakinya. Biar bus yang ngatur deh supaya jalan mobilnya. Iya. Nggak usah lu gas tuh, lu tempel aja kakinya tep gitu ya kan. Iya. Nah, lu gantungin nanti ya kayak gitu sendiri. Enak ya? Efektif iya. Masih masuk akal dengan HP segitu iya. Sejujurnya iya. Untuk HP segitu ya Mas ya, kita ngomongin HP segitu iya. Dengan mungkin teman-teman yang punya mobil cuma satu, kayak bisa buat nggak begitu lama Mas jadinya ngerjainnya mau lagi puasa. Lagi libur. Penuh mas. Oh penuh ya, penuh. Bisa. Penuh. Oh iya nih mumpung lagi libur ya kan, masukin anak sekolah lagi libur ya kan. Pengerjaan berarti semua kalau lagi ready, lagi kosong, lagi ada slot semingguan, 2 minggu lah ya. Nggak ya, nyampe. 2 minggu lah. 2 minggu lah ya. Waktu 2 minggu lah. Tapi ini mas nanti itu dengan catatan barang ada semua. Dan yang tadi yang kenapa bisa fast pulling itu turbonya tepat mas. Iya. Kalau turbonya kegedean juga nggak ngepas juga ya boros-boros juga. Kalau ngomongin masalah turbonya ngepas, standar dari YAG ini kalau untuk package yang tadi itu pakai turbo apa mas? CT pakai turbo? Innova diesel. Jadi nggak bisa kegedean juga, malahan kata Mas Awan tadi kalau turbonya dikecilin akan lebih agresif bawahnya. Tuh. Akan lebih agresif banget. Jadinya nggak enak juga digasok. Iya. Jadi karena ini turbonya gede karena buat ngejar power di atasnya. Kalau yang mobil ini ya. Berarti itu akan ngambil itunya low to mid. Yang mana nih? Yang turbonya kecil. Iya, ngambilnya low to mid. Low to mid ya. Jadi buat ngejar, buat supaya lo nyampe sananya lebih cepat aja. Ya, kan Matic juga mas. Iya, karena para bawahnya masih goblok. Betul. Kayak gitu. Kan kendalanya si Jazz ini yang Matic ya karena
ya sebolot itu digas sampai dalam mobilnya nggak maju-maju. Makanya penolongnya ya ini gitu. Iya, force induction. Iya, dibanding kayak mesti morting, naikin kompresi apa timplang gitu loh. Dengan budget yang dikeluarin bisa sama. Iya. Jadinya sayang gitu. Itu saya setuju sih, saya setuju sih. Efisiensi lah. Efisiensi budget. Iya. Betul sekali. Tapi pilihannya banyak ya teman-teman ya, teman-teman mana. Tapi sih saya tertarik sekali ya. Nanti kita ngobrol masalahnya. Buat teman-teman lagi nonton nih, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus ngajar, subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi misalnya kayak penasaran kan kita nih kemarin karena kita lagi mau ngasih teman-teman buat jazz gitu ya. Mungkin teman-teman ini kan jazznya masih standar, mungkin teman-teman belanja aja dulu nih dengan sponsor-sponsor kita yang lagi ada program Lucky Draw. Ini Honda Jazz GK5, jadi nanti tinggal mesinnya udah dapat nih, nanti Desember tinggal mobilnya dikirim ke Mas Awan, nah dituruboin ya kan, jadi enak. Mobilnya udah enak nih, udah sip, tinggal turbonya doang ya kan, kaki udah tinggal turbonya doang. Buat teman-teman yang pengen si Honda Jazz GK5 di belakang gue ini, cuma tinggal belanja di beberapa sponsor kita, ada 4 sponsor kita yaitu Penta Prima Paint, Broom, Atom Ice Kaca Film, BF Goodrich gitu. Dan yang paling penting ini kalau belanja di Elite Brand juga bisa mendapatkan voucher Lucky Draw. Tapi untuk belanjanya berapa nanti coba kalian datengin ataupun cek DM-nya ke si Elite Brand biar bisa tahu belanja berapa sih, biar bisa dapat kupon Lucky Draw. Belanja berapa Ji? 500.000. Minimal 500.000 kalian bisa dapetin 1 kupon Lucky Draw yang berisi nomor teman-teman. Jadi ini Lucky Draw-nya bukan banyak-banyakan poin. Memang mungkin kalian cuma bisa dapat 1 nomor, dan nomor kalian yang keluar kalian bisa berhak mendapatkan Honda Jazz GK5 ini. Jadi buat teman-teman semua, tapi semakin banyak belanja semakin besar kemungkinan kalian untuk mendapatkan Honda Jazz GK5 ini gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi cari cat, jangan lupa mau ngecat mobil, mau ngecat motor, mau ngecat apapun, bisa langsung beli catnya dari Penta Prima Paint. Ataupun yang mau nyari kendaraan secondnya seperti mobil second seperti Jazz yang dapetin ini dari Broom, bisa langsung cek ke Broom, yaitu itu Broom, ada Broom Hive yang kemarin kita ada di Bekasi, itu ada beberapa showroom di dalamnya, mungkin ada mobil impian kalian dari di sana, bisa langsung aja. Lalu ada Atom Ice Kaca Film yang kemarin juga pasang kaca film di Honda Jazz ini, di CR-V gue, di Pandem, di KZ, di Starlet Haji, di Liftback Salman, udah banyak banget dah. Sama Mas Awan aja mau pasang kaca film itu ya Mas Awan ya? Enggak ada nih kaca film. Tuh, jadi nanti mau dipasang juga pakai Atom Ice gitu, yang 30%, yang UV 400 yang paling barunya, yang udah pasti adem banget dan cakep banget buat penampakannya. Kalian bisa beli itu mendapatkan nomor ataupun kupon Lucky Draw-nya. Dan yang terakhir adalah si ban yang udah kita coba selama beberapa setahun ke belakang ini. Kita coba road trip, kita coba kemana-mana, enak banget bannya, gripnya enak, traksinya enak, penampakannya enak, sidewall-nya keren, buat tapaknya juga top, sama awet banget, yaitu BF Goodrich GeForce Phenom. Kalian beli produk-produk tersebut bisa mendapatkan kupon Lucky Draw untuk mendapatkan Honda Jazz GK5. Sama yang tadi gue bilang, beli belanja di Elite Brand 500.000 juga dapat. Iya kan? Gitu. Mas Awan, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Buat waktunya, terima kasih banyak. Sama-sama. Buat pengalamannya nyobain mobil Pocket Rocket ini. Terima kasih juga buat kepikiran nanti malamnya. Jadi saya jadi banyak nanya-nanya nanti. Buat teman-teman yang penasaran juga mungkin bisa cek ke Instagramnya Mas Awan, yaitu di AG Autoteknik, betul ya? Betul. Ataupun nanti bisa janjian untuk main ke bengkelnya di daerah Cibubur. Buat teman-teman semua juga yang nonton, terima kasih banyak. Kalau mau ngasih tahu kira-kira ngebahas apa lagi, bisa langsung komen aja. Buat nanti kita akan undang bintang tamunya, mudah-mudahan biar bisa ngobrol-ngobrol bareng kendaraannya. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.